Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Murojaah dulu ah. Al-Quran itu apa? Satu. Al-Quran itu apa? Satu. Murojaah dulu. Kalamullah. Kira-kira itu. Satu kalamullah. Dua. Mukjizat. Enggak. Kayaknya bukan itu yang kedua deh. Kalamullahnya diturunkan ke siapa? Buka Fajid. Firman Allah Iya, itu satu. Yang kedua, dibarisan dua mukjizat nggak boleh sih. Yang kedua mukjizat. Yang ketiga diturunkan kepada Nabi Isa atau Nabi Daud. Itu jangan salah, itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terus dimulai diriwayatkan itu kan kemarin udah lewat dirinya. Diriwayatkan secara Mutawatir. mutawatir. Keren. Kok lima? dimulai Dan jangan lupa ini semua ada alasannya. Misalkan nilai kalamullah, Al-Quran itu harus kalamullah. Dah, tapi kalamullah aja nggak cukup dikatakan itu Al-Quran, karena hadis kursi juga kalamullah. Hadis kursi kalamullah, kemudian Taurat, Injil, Zabur juga kalamullah. Maka lanjutin yang kedua, mukjiz, ada mengandung unsur mukjizat. Nah, salah satu mukjizat atau apa namanya mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu nggak mampu, maksudnya membuat orang lain nggak mampu untuk mendatangkan yang serupa dengannya. Misalkan mukjizat itu adalah ketika anak ngedipin spidol ini berubah jadi misalkan menghapus. Yang amrun khariqun lil 'adah, perkara yang di luar dari kebiasaan, makrunun bitahaddi, yang dia dia biasanya disertai dengan tantangan untuk siapa yang berani, siapa yang bisa merubah ini menjadi penghapus, misalkan dengan ngedipin mata. Kemudian salimun 'anil mu'aradah, tapi dia selamat dari orang-orang yang menentangnya, nggak ada orang yang mampu menentangnya itu. Dah, perkara yang di luar kebiasaan nggak normal lah. Jadi tangan muncul air yang sangat deras, kemudian bikin sop tapi bisa memuat satu RT lagi, satu kampung Madinah semua, itu satu bisa bulan bisa terbelah, itu mukjizat. Nah, Al-Quran mukjizatnya adalah terus sampai berlangsung sampai akhir zaman. Kalau yang tadi kan cuma sekali lewat aja, bulan sekali, ini sekali. Tapi kalau Al-Quran untuk semua, dan dia merupakan benar-benar petunjuk buat semua umat, terutama untuk orang-orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad harus di situ. Kenapa alasannya? Ini sambil murojaah ya. Karena kalau seandainya kepada Nabi Daud, walaupun kalamullah, walaupun ada mukjizat, itu bukan Al-Quran. Dapat pahala enggak? Beda, enggak. Oke. Maksudnya pahala ketika kita membaca seperti itu, ya berarti itu lebih kepada pengetahuan aja gitu. Ibu-ibu ada yang pernah membaca Perjanjian Lama? Injil Perjanjian Lama, tapi dalam bahasa aslinya. Nah, kalau Anda pernah, jadi dia ada 10 perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Injil Perjanjian Lama ada artinya, cuma Anda nggak ada hafalin gitu. Tapi itu pernah masuk di ujian di Al-Azhar tentang bab perbandingan agama, studi perbandingan agama tingkat tahun ketiga Anda di Mesir. Jadi cuman masalahnya perbedaan Injil, Taurat, Zabur itu hanya berlaku di situ saja dan untuk umat itu aja. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran bukan cuma di situ aja, perintahnya di situ saat itu, tapi berlaku itu sampai akhir zaman. Dirikanlah sholat, perintahnya saat itu di situ kan, tapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Udah, tunaikan zakat dan seterusnya. Kemudian bukan cuma buat orang bangsa Arab aja, tapi buat siapapun seluruh dunia. Inna arsalna kalinasi kafatan linnasi, untuk manusia seluruhnya. Makanya dalam Quran itu ada judulnya ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang semua, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Ada khitabnya itu, objeknya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman saja. Di Al-Quran itu ada khitabnya itu Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih, siapapun dikasih, seluruh manusia, makhluk, tanaman, hewan, tumbuhan, dikasih semua sama Allah. Tapi Ar-Rahim itu hanya untuk orang mukmin saja dikasih. Dan dikasih itu Ar-Rahman. Ar-Rahim itu disayangi. Ibu-ibu ada tukang parkir, kita ngasih
Tergantung. Intinya ngasih lah ya, ngasih. Tapi setelah itu pasti sayang nggak? Ya, enggak. Belum tentu atau enggak. Nah, kirain kan belum tentu. Karena kenapa? Karena ketika kita ngasih ya saya itu ngasih aja gitu. Artinya ketika misalkan kita nggak perlu iri sedikit pun sama orang, katakanlah misalkan kita adalah seorang mukmin yang sangat kuat, sholat nggak pernah lewat, puasa nggak pernah lewat, sampai habis bersama tilawah nggak pernah lewat. Terus tapi ujian yang kita dapatkan itu setiap hari itu hampir selalu ada ujian. Sedangkan samping kita sholat nggak pernah, misalkan ngaji apalagi, puasa nggak ada. Tapi dia kayaknya kehidupannya ini aja bagus gitu. Itu kita sedikit pun jangan iri. Kenapa? Karena bisa jadi yang ini mah judulnya istidraj, sedangkan yang ini mah judulnya adalah Allah sayang sama dia gitu. Ibarat kata seseorang itu tidak akan naik kelas kalau seandainya nggak diuji kan. Dan kabar gembiranya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian Allah itu mengirimkan sebuah musibah pasti juga dengan ada obatnya, penawarnya, dan tidak akan membebani seorang hamba lebih daripada kadar kemampuannya. Ini semuanya ada di dalam petunjuk-petunjuk Al-Quran ataupun hadis. Oke. Kemudian diriwayatkan dengan mutawatir. Ini harus tahu kita kenapa? Karena maksud kita di sini itu yang ngaji di sini. Kenapa? Karena kalau seandainya Al-Quran itu pasti akan terjaga. Tetapi apakah kita bagian daripada yang menjaganya? Itu pilihan. Nah sekarang siapa sangka kalau misalkan ternyata 1 tahun 2 tahun ke depan ternyata lingkungan RT yang banyak orang memiliki sanad Al-Quran dari RT 5, RW 14 komplek Tani Mulia nah, itu maksudnya komplek Tani Mulia Indah mana tahu bisa jadi objek apa namanya percontohan nasional gitu. Karena untuk lingkungannya RT kayaknya belum ada gitu kan kampung Al-Quran. Terus di dalam mutawatir maksudnya adalah yang meriwayatkan itu bukan cuma 1 orang tetapi lebih dari 10 orang. Al-Quran bukan 10 orang lagi, jutaan yang meriwayatkan Al-Quran dan semuanya menyepakati. Sedikit saja kita masuk kemampuan kita, maksudnya ada orang yang mau jahil sama Al-Quran, nambah-nambahin atau mengurang-urangin, itu pasti ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Gimana tuh? Tadi salam kata. Ini dulu kok enggak responnya biasa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh lihat, sekarang responnya kencang, tapi yang tadi Al-Falaq enggak ada respon. Ada. Apalagi yang ini misalkan minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yamut. Nah, ketahuan kan? Sekarang kita ambil kiasan yang diusul. Yang pertama masih agak tadi responnya jarang. Kenapa? Kita mungkin masih ragu itu. Mungkin itu benar ya. Udah, yang surat Al-Falaq tadi kan ada ayat yang nggak dibaca itu. Udah. Tapi yang respon hanya beberapa orang saja. Nanti penjaga surat Al-Falaq itu hanya beberapa orang saja. Beda sama pas Al-Fatihah langsung itu. Oh. Nah, bayangkan kalau seandainya penjagaan kita terhadap Al-Fatihah itu sama seperti penjagaan kita terhadap Al-Quran. Misalkan yang tadi ayat yang Anda baca dari bagian potongan dari Al-Ahzab itu Anda mengganti satu kata yang sangat fatal itu mayantazir menjadi manyamut. Itu nggak pernah ada, tapi masalahnya itu pasti akan ketahuan kalau itu salah. Cuma pertanyaannya adalah apakah kita yang mampu mendeteksi itu atau bukan selain kita. Itu pilihan aja. Bayangin kalau seandainya kita dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala adalah orang atau mungkin dari keluarga kita, dari keturunan kita, misalkan ada orang yang memang ditetapkan sama Allah Ta'ala sebagai dia adalah para penjaga Al-Quran, itu pasti adalah sebuah kehormatan sekali. Pasti ketahuan. Cuma masalahnya apakah yang mengetahuinya kita atau bukan? Nah, itu tergantung. Nah, salah satunya kita di sini mempelajari sedikit-sedikit dan mengambil kaidah ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa-apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, maka jangan sampai kita blank semuanya, enggak dapat semuanya. Jangan sampai tinggalkan semuanya.
Walaupun kita tidak bisa menghafalkan dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, paling tidak kita bisa menghafalkan surat Al-Mulk misalkan, surat Ar-Rahman misalkan, atau surat Qul huwallahu, Al-Ikhlas kan, atau surat Al-Baqarah misalkan. Oke. Kemudian dia dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini tahu asbabul wurudnya? Sebab-sebab kenapa dicantumkan ini? Karena nanti kalau kita berbicara tentang mushaf, itu di zaman awal-awal Al-Qur'an itu ada Al-Qur'an yang dia urutannya itu enggak seperti ini, Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Rasul itu hidup di mana? Di Mekah dulu, Madinah dulu. Mekah dulu, 13 tahun di Mekah. Tapi dahsyatnya di Al-Qur'an di mushaf kita sekarang ini, urutannya itu tidak sesuai dengan urutan keberadaan Rasul dulu gitu. Tapi justru malah ya Al-Baqarah Madinah, Ali Imran Madinah. Lah, emang Rasul hidup di mana? Di Mekah atau di Madinah dulu? Nah, ini dijawab aja di sini. Ini disesuaikan dengan talaqiyah Rasul paling terakhir sama Jibril. Di mana saat itu Jibril membacanya dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, 2 kali dibacanya. Kemudian ayat yang paling terakhir diturunkan kurang lebih itu sekitar 3 bulan sebelum beliau wafat. Itu adalah satu ayat, yaitu di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Itu ayat paling terakhir diturunkan kepada Rasul. Ada ayat yang paling terakhir diturunkan secara hukum. Nah, itu berarti ayat yang tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ada surat yang paling terakhir diturunkan. Ada yang tahu surat apa? Surat Al-Asr. Surat yang ketika para sahabat ditanya sama Rasul, apa yang kalian pahami dengan surat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath. Telah datang atau apabila telah datang pertolongan Allah Ta'ala dan pembebasan. Maksudnya pembebasan kota Mekah, karena saat itu Mekah sudah dibebaskan tahun 8 Hijriah. Oke, wa ra'aitan an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke Islam. Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan menyebut nama Allah Ta'ala, wastaghfirhu, dan memintalah ampun istighfar. Innahu, sesungguhnya Allah itu Maha Tawwab, penerima taubat. Apa yang kalian pahami tentang ayat ini? Langsung ini tandanya adalah kita semakin kuat, kita semakin tinggi, kita semakin mantap, kita semakin berjaya. Langsung kata Rasul, menengok ke Ibnu Abbas, apakah begitu Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, tidak begitu ya Rasulullah. Itu adalah tanda ajalmu telah dekat. Langsung para sahabat yang tadinya sedang euforia, iya kan? Kota Mekah sudah dibebaskan, para sahabat sedang euforia, lagi senang-senangnya, langsung semuanya pada tertunduk rusuk nangis. Ya iyalah, kalau Rasul sudah tugasnya sudah selesai, kira ngapain lagi di dunia? Nah, ini rahasianya nih, dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Manakala nanti ada Al-Quran, awalnya bukan Al-Fatihah, akhirnya bukan An-Nas, maka itu nanti dicek lagi, set. Itu nanti akan ketahuan, itu bukan Al-Quran yang sempurna. Misalkan bolehnya dia dari Ali Imran misalkan, tapi ujungnya An-Nas, itu berarti ada bagian yang hilang. Kemudian berikutnya ini tambahan nih, 6 dan 7 ini tambahan keutamaan tertulis dalam mushaf. Di sini tertulis nih. Oke. Terjaga di dalam mushaf. Kenapa? Karena di zaman Rasul itu tidak pernah ada mushaf. Oke. Kemudian yang ketujuh berpahala membacanya. 1 huruf diganjar 10 pahala. Dahsyat. Ini semoga bisa nih. Kemudian di sini kemarin sudah ya tentang apa namanya? Perumpamaan orang mukmin membaca Al-Quran itu seperti apa? Buah udrujah. Kenapa? Aromanya wangi, rasanya manis. Kalau mungkin yang tidak membaca Al-Quran seperti itu. Korma apa kurma? Kurma. Kemudian di dalam Al-Quran ada Musa, ada Musa. Nah, kita nggak bisa menyalahkan salah satunya. Kenapa? Karena faktanya dua-duanya memang ada yang baca seperti itu. Korma apa kurma? Ya mana aja oke. Kita nggak bisa memuaskan kurma, berarti korma salah. Kurme. Kalau orang munafik yang membaca Al-Quran seperti Buah raihana. buah atau bunga raihana. Kenapa? Wangi. Tapi pahit. Rasanya pahit. Kalau munafik yang tidak baca Al-Quran seperti masih ingat nggak? Ayo, harus dibuka dulu slide-nya. Buah
Hanzalah. Hanzalah. Dah, itu murojaah kita. Sekarang kita lanjutin. Fasilitas yang akan didapatkan oleh keluarga, dan ini juga sama, hanya kita ambil sampelnya saja atau hanya sebagiannya saja. Pertama, diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasul bersabda, innalillahi, ini masalah penyampaiannya nih bahwa penting banget nih. Kebayang kalau kita baca innalillahi. Kalau innalillahi itu untuk orang yang musibah. Tapi kalau innalillahi, naknya tidak dipanjangkan, artinya sesungguhnya. Kalau inna, sesungguhnya kita. Lillahi, milik Allah. Tapi kalau inna lillahi, sesungguhnya Allah itu. Kalau inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah. Tapi kalau inna lillahi, sesungguhnya Allah itu ahlina, memiliki keluarga, minan nasi, dari golongan manusia. Walau mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapakah mereka itu? Rasul menjawab, ahlul Quran. Mereka adalah orang yang sehari-harinya itu hatinya selalu dengan Al-Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran. Istilah ahlul Quran itu sebenarnya sangat umum sekali ya. Karena nanti terkadang disebutkan ahlul Quran itu adalah man qara al-Quran wa amila bima fihi. Orang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Ada juga orang membaca Al-Quran dan menjaganya. Yang jelas orang yang hatinya selalu terpaut dengan Al-Quran. Pertanyaannya, apakah kita? Semoga. Qalu ya Rasulullah, manhum, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Dijawablah, qala ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Wa khassatuh dari kata khassah, khusus, hamba yang dikhususkan olehnya. Nah, di dalam Al-Quran di surat Fatir ayat 20 ayat 31 kita buka. Fatir ayat 31. Fatir itu surat ke-35. Iya, ayat 32. Di sini mungkin satu cuplik saja ya. Tsumma awrasna, kemudian kami wariskan. Awrasna. Coba lihat saja. Awrasna, kami wariskan. Apa yang diwariskan? Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Pada siapa? Alladzina, kepada yang istofaina, yang terpilih atau yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Ulangi, sesungguhnya kami telah wariskan. Di sini pakai fi'il madhi, lampau, kata kerja lampau. Artinya Allah itu sudah mewariskan Al-Quran kepada siapa? Kepada hamba yang kami pilih. Di sini hambanya itu nggak pakai mufrad abduna, tapi ibadina, hamba-hamba kami. Artinya berarti nggak cuma satu orang tuh, Allah telah mewariskan. Ini nyambung dengan hadis yang tadi, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di golongan manusia. Siapakah mereka itu? Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah juga keluarga Allah dan hamba pilihannya. Kita kalau seandainya tilawah nih, ibu udah bapak semua misalnya, targetnya apa? Ketika tilawah itu bukan hatama, maksudnya itu sesuatu hal yang sifatnya itu bagian dari reward saja. Maksudnya target itu adalah kenapa kita mesti bertilawah? Buat hatama, Allah. Kenapa kita misalnya sepedahan Pak Haji supaya ke Bandung, bisa ke Bandung? Enggak lah, Bandung hanya bagian dari perjalanannya aja. Kenapa? Maksudnya kenapa kita mesti sepedahan? Biar sehat. Kenapa kita mesti tilawah? Biar dekat sama Allah Ta'ala. Karena kalau seandainya kita sudah merasakan kedekatan dengan Allah Ta'ala, itu adalah tanda Allah juga sebenarnya sudah sangat dekat dengan kita. Semakin kuat pengawasan, maksudnya gini, kita ini sangat misalkan contoh ya, di hadapan kita ini ada perkara yang sifatnya itu samar-samar. Samar-samar itu syubhat, dia belum jelas hukumnya secara syariat, karena halal itu jelas dan haram itu jelas. Tapi kita memilih untuk menghindarinya. Kenapa? Karena takut, wih, itu level tinggi banget. Atau misalkan kita misalkan pengen sholat,
kita pengen tidur banget tapi capek pulang kerja apalagi hujannya dengan azan maghrib. Pilihannya adalah hanya tidur atau bang ini tapi kalau saya malu sama Allah langsung selesai saat itu dilempar, langsung buru walaupun masbuk terlambat misalnya. Berarti tandanya dia sudah benar-benar merasakan sangat dekat dengan Allah Taala. Dan iya pokoknya orang yang bisa seperti itu hanya level tertentu aja lah. Karena kalau orang yang tertentu mungkin masalahnya bukan berapa jarak jauh dia dengan masjid, tapi berapa jarak hati dia dengan masjid. Karena bisa jadi jarak, ada yang tahu misalkan berapa jarak rumah Imam Ahmad ketika ibunya saat itu bercerita, aku harus berjalan bermil-mil untuk bisa mencapai masjid untuk mengantarkan putraku supaya bisa sholat berjamaah di sana. Diantri sama ibunya langsung. Poinnya adalah setiap satu langkah itu mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Poinnya adalah bukan masalah berapa jarak dia dengan masjid, karena bisa jadi rumah dia anak kadang suka takjub cuma itu dia di depan masjid, nggak tahu dia tuh muslim atau tidak gitu. Orang lagi sholat tapi dia masih sibuk dengan dagangannya gitu. Itu padahal sebenarnya kan pas lagi komat itu kan tinggal ngelengkar dia kepleset nyampe istilahnya, tapi masih dia dengan apa namanya dengan kesibukannya. Tapi karena memang kita juga ya biarlah apa namanya masalah hidayah hanya Allah yang tahu kan. Atau orang yang misalkan orang yang tapi kalau seandainya di antara antum teman-teman misalkan ada yang dengan cara terbaiknya misalkan, hai orang sholat sunnah misalkan, akhirnya dia bisa sholat, antum dapat jaminan satu hal. Apa jaminannya itu adalah ada alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menjadi petunjuk jalan orang melaksanakan kebaikan, antum dapat komisi. Komisinya berapa? Kafa'ilihi, seperti orang yang melakukannya. Dia dapat pahala 27 derajat, antum pun plus bonus dapat 27 derajat. Jadi siapakah yang akan mengambil saham tersebut? Berlomba-lomba. Karena mungkin di antara kita ada yang segan atau gimana. Tapi kalau ada yang sebagai teman, wah itu ayo sholat. Nah, misalkan kan, kalau kita agak segan karena belum terlalu pernah juga. Maksudnya orang di depan rumah tuh kan, udah koma, lagi di depan TV misalkan, lagi jendela dari luar kelihatan kan. Kadang, ya memang seperti itu berarti maksudnya itu adalah hakikat atau realitas seperti itu gitu. Tapi kalau seandainya kita sampai ada yang misalkan menjadi asbab hidayah atau hidayat orang tersebut, dahsyat banget. Karena ada orang-orang tertentu yang kalau sekarang ini misalkan contoh kayak sahabat-sahabat kita di jamaah tabligh misalkan, dia mungkin memang diketok gitu kan. Awalnya waktu ditolak itu kayaknya udah biasa karena pamanannya juga ada jamaah tabligh. Ajid sampai ada yang diludahin gitu, tapi dia memang biasa udah siap gitu, mentalnya udah kuat gitu. Tapi lama kelamaan dia tuh apa namanya tidak asbab hidayah. Dan kita juga sebenarnya sangat bisa tetangga kita kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan ya insya Allah itu maha adil dan biarkan indah pada waktunya. Nah seperti itu maksudnya di sini berbicara tentang siapa yang misalkan apa namanya bagian daripada keluarga Allah Taala itu pastinya adalah level yang sangat tinggi. Dan tinggal selanjutnya adalah kita tertariknya itu. Lanjut lagi ke sini. Allah memiliki keluarga di golongan manusia. Siapakah itu? Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan nama pilihannya. Ini kayaknya kalau udah disebutnya seperti itu, udah nggak perlu lagi kita minta fasilitas apapun lah gitu. Karena kayaknya udah bukan nafsu sama fasilitas yang lain kalau kita sudah diangkat menjadi bagian dari keluarga kerajaan, keluarga sultan. Dan kita nggak perlu nanya kita kira-kira dikasih makan atau gimana ya, nanti tempat tinggalnya gimana. Itu mah Oke. Terus berikutnya masih di satu slide yang sama. Orang tua yang memiliki anak ahlul Quran, kecipratan apa? Kita lihat dari Sahal bin Mu'adz al-Juhani, dari ayahnya Mu'adz al-Juhani, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Quran, barang siapa membaca Al-Quran, wa 'amila bima fihi, kemudian mengamalkan isinya." Mengamalkan isinya itu bertahap ya, mengamal sampai level tertingginya adalah ketika mengamalkan seluruhnya. Karena nggak pasti semuanya Al-Quran itu berbicara tentang hukum. Al-Quran itu isinya cuma 3: akidah, kisah,
Akidah, kisah sama sejarah. Akidah, kisah dan sejarah. Akidah itu tidak ada intervensi apa-apa dari akal, melainkan kita hanya patuh dan tunduk. Dan sholat, dan setelah itu misalkan sholat dihukum ya, misalkan tentang sah atau amrullahi wala tastajilu, kiamat itu telah datang. Di sana pakai kata ata amrullah, awas dan mahal, ata telah datang. Bahasa Arab ini sangat unik Pak. Di sana dikatakan pakai fi'il madhi. Madhi itu kata kerja lampau. Telah datang. Amrullah, kepastian Allah Taala, kepastian itu ini juga dahsyatnya. Al-Quran tidak pernah menyebutkan kata pasti melainkan untuk mati. Dan mati itu cuma dua. Mati yang sifat skalanya kecil sama mati yang skalanya besar. Mati itu adalah kiamat. Kiamat itu dari kata koma, tegak, pasti, sesuatu yang pasti. Misalkan di akhir surat Al-Hijr ayatnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita lihat akidah, sejarah dan kisah. Kita buka surat Al-Hijr ayat terakhir ya, ayat 99. Apa bacaannya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lihat ya. Di sini khitabnya adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Khitab itu objeknya ya. Wa'bud, sembahlah rabbaka Tuhanmu. Rabbaka Tuhanmu wahai Muhammad. Hatta sampai ya'tiyaka datang kepadamu al-yaqin, sesuatu yang pasti. Maksudnya mati. Artinya Al-Qur'an itu tidak pernah menyebutkan sebuah kata yang artinya itu pasti melainkan untuk mati. Makanya mati itu dikatakan kiamat. Udah. Kita mungkin bayangkan kiamat itu apa, gunung meletus, bintang tebar-tebar, itu kiamat juga. Bedanya apa nanti? Kiamat itu asli katanya adalah koma yakumu, tegak atau pasti. Di sini konteksnya. Udah. Sesuatu hal yang pasti itu kan mati, adalah sesuatu yang pasti. Yang lain nggak ada yang pasti. Tua nggak pasti. Apalagi misalkan dapat ini nggak pasti, dapat itu nggak pasti, menang nggak pasti, kalah nggak pasti, apalagi bahagia nggak pasti, senyum nggak pasti, pokoknya nggak ada yang pasti. Kita lebaran tahun depan bisa dapat lebaran nggak pasti, tapi mati pasti. Ganteng, kaya, Ganteng nggak pasti, ganteng relatif ya. Kaya nggak pasti dan seterusnya lah. Pokoknya nggak ada yang pasti lah. Cari apapun itu nggak ada yang pasti. Ya oleh satu mati pasti. Nah, mati itu skalanya cuma dua. Mati itu kan tadi pasti ya. Pasti itu bahasa Arabnya qiyam, qoma yakum, tegak pasti. Masdarnya qoma yakum qiyamatan. Dah, tegak pasti. Kemudian setelah itu satu, ada orang yang meninggal mati atau musibah menimpa sebuah kampung, tapi di sisi lain banyak orang yang masih hidup juga. Di sisi lain banyak kampung yang lain juga nggak kena musibah, maka dinamakan kiamat sugro. Kenapa sugro? Karena hanya menimpa dia saja, tidak menimpa semua orang. Nanti ada kiamat kubro yang mati itu seluruh makhluk, bukan manusia, seluruh makhluk, bahkan malaikat pun mati. Dan kemudian alam semesta juga hancur, langit digulung sama Allah Taala, gunung-gunung terbang-terbangan seperti bulu-bulu berterbangan dan seterusnya. Oke. Karena itu mencakupnya dengan skalanya besar, alam semesta, maka dinamakan kiamat kubro. Cuma kita biasanya mengenal kiamat itu yaitu kiamat, padahal kiamat itu adalah sesuatu yang pasti. Mati itu adalah kiamat. Cuman apakah kita tuh nanti di kiamat sugro atau kiamat kubro? Yang jelas itu salah satu dari kedua kiamat itu kita pasti akan langsung mengalaminya. Oke, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama belum tentu yang kedua itu pasti yang pertama. Kalau kita mengalami yang kedua, pasti mengalami yang pertama. Kita mengalami yang pertama yang mati kiamat sugro ya, belum tentu mengalami yang kiamat kubronya. Oke. Nanti setelah kiamat itu nanti Allah Ta'ala itu membangkitkan lagi orang-orang. Itu kan hari yang pasti juga, itu bagian daripada hari kiamat. Nanti kalau misalkan di dalam hadis ada misalkan yuqalu sahibil Quran, dikatakan kepada sahabat Al-Quran hari kiamat nanti, maksudnya hari kiamat itu bukan kiamat yang pas dijeger-jeger sama alam semesta, bukan itu.
itu hanya bagian daripada kiamat saja. Jadi kalau misalnya bikin peta apa mati, kayak setelah mati alam semesta semuanya hancur segala macam, kemudian Allah bangkitkan lagi. Itu pasti juga kan, itu bagian daripada pos-pos kiamat. Lalu setelah dibangkitkan nanti orang digiring pada masyarakat. Itu pasti juga kan, nah, itu dinamakan bagian dari pos-pos kiamat juga. Nanti setelah itu orang dihukum, dihakimi, udah disidang, udah setelah disidang ditimbang, dimizan. Setelah ditimbang itu nanti dia dikasih catatan amal. Setelah dikasih catatan amal, nanti dia akan digiring ke sebuah pintu yang sangat besar. Gelap sekali bagian sananya, terang bagian sininya. Di sana ada titian, ada jembatan. Mereka pasti akan melewati jembatan itu, pasti setiap orang. Wa in minkum illa waridhuha, setiap orang akan melewatinya. Udah. Itu dinamakan bagian daripada kiamat juga. Cuman surga dan neraka itu tidak pasti. Maksudnya orang tidak pasti ke dalam surga atau tidak pasti ke dalam neraka, melainkan orang yang di dalam hatinya itu ada keimanan walaupun sebesar biji zarrah la ilaha illallah, dia pasti Allah jaminkan masuk surga. Hanya masalahnya apakah dia dicuci dulu, kemudian pas keluar ada stempel jim ha nun mim jahannam, maksudnya alumni jahannam. Atau serius Bu, maksudnya apakah nanti ada stempel seperti itu dulu atau benar-benar dari awal memang memang Allah masuk dalam surga? Karena di antara doa kalau ulama-ulama Mesir itu selalu, ya Allah perkenankanlah kami, kemudian jauhkanlah kami dari azab neraka, kemudian perkenankanlah kami untuk masuk ke dalam surga dan ridho-Mu dengan ghairu sa'atil azab, dan tidak didahului dengan azab sebelumnya. Oke. Itu kan dahsyat. Nah, balik lagi ke sini. Fasilitas apa yang akan didapatkan? Ini disebut di sini hari kiamat kan? Tajan yaumul qiyamah. Berarti maksudnya kiamat yang mana? Yang pas lagi hancur sana hancur sini? Bukan itu. Salah satu dari pos-pos yang tadi itu, imma di pos pas pada mahsyar, atau imma di pos pas lagi pas lagi penghakiman, atau pas yang lagi orang lagi pas beserta para rombongan, zumrotan, orang-orang yang ahli infak sama orang-orang ahli infak, orang-orang yang ahli sholat sama ahli sholat, dan orang-orang yang ahli minuman keras sama itu, tukang zina sama tukang zina, dan seterusnya lah. Almar'u ma'man habba. Orang nanti akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai. Kalau yang dicintai adalah misalkan orang kafir mana, misalkan khawatir nanti kumpulin sama dia. Yang dicintainya adalah ulama siapa, dikumpulin sama dia. Insyaallah. Kita cintainya sama Rasul, insyaallah dikumpulkannya sama Rasul. Oke. Kita lihat dia amalkan Al-Quran pertama apa? Akidah. Yang kedua ibadah. Ibadah atau hukum ya. Yang ketiga kisah. Ibadah nanti bisa berbeda pendapat. Kenapa? Karena ibadah di Al-Quran itu terkadang datang dalam kondisi konteks yang sangat umum. Di Al-Quran sebutin kan, dirikanlah sholat, ya kan? Tapi disebutin nggak sholatnya, misalkan berapa rakaat sholat zuhur itu. Di Al-Quran hanya disebutin inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang mukmin yang sudah ada waktu-waktunya. Maksudnya 5 waktu dalam sehari. Cuma di sana kan nggak disebutin. Zuhur berapa rakaat? Ada nggak? Asar berapa? Nggak ada. Kemudian takbirnya apakah begini? Sejajar dengan misalkan sejajar dengan pundak, atau begini sejajar dengan telinga. Pas ruku itu lutut dulu, pas sujud ya lutut dulu atau tangan dulu, kan nggak disebut di Al-Quran, di hadis. Maka nanti terjadi perbedaan. Kita menggunakan jalur yang mana nih? Jalur mana kita pengen menuju kepada ibadah yang sahih diterima itu? Sebelah sini mah tangan dulu, sebelah sana mah lutut dulu. Ternyata dua-duanya seperti dicontohkan sama Rasul. Yang mana aja berarti. Tapi kalau misalnya kita sedang memegang teguh mazhab ini, mazhab itu tempat kita pergi ya, dari kata zahaba ya zahabu pergi. Kita perginya lewat jalur mana? Nah, kalau kita lagi lewat jalur itu, maka kita harus ikut jalur itu seperti apa, dan tidak boleh cekcok. Nanti itu namanya talfik. Talfik itu dia mencampur adukan jalur. Jadi talfik untuk orang yang sudah bermazhab itu aib. Tapi kalau talfik untuk orang yang belum bermazhab itu lebih sifatnya lebih ke rukhsah, keringanan. Artinya kalau kita nih sudah memiliki mazhab nih, kita mengaku mazhab Syafi'i, kita bahkan sudah dapat ijazah mazhab Syafi'i. Pindah mazhab itu nanti sama orang-orang yang bermazhab Syafi'i, dia kok pindah mazhab ya?
Nah, jadi catatan. Tapi kalau orang yang baru belajar Islam, udah mana yang paling mudah buat kamu dulu? Oh, pas lagi sholat ini utek-utekan atau enggak? Saya gini aja, ya udah yang gitu sih. Pas lagi sholat gimana? Pas sujud, lutut dulu kamu atau tangan dulu? Saya agak ini udah lutut dulu, agak sakit misalkan ini cangkeng misalkan sama lutut dulu. Oh ya udah sih, itu rukhsah sih ya. Itu dalam hal ibadah. Nanti ada bimbingannya ketika terjadi ikhtilaf. Ikhtilaf itu yang dinamakan rahmat. Ada unsur kasih sayangnya. Karena mana yang paling mudah? Rasul bersabda, yassiru wala tu'assiru, permudahlah dan jangan dipersulit. Untuk orang yang pertama kali belajar, termasuk belajar Al-Quran juga. Misalkan tadi bahwa pas awal-awal ada yang salah, maka kesalahannya cuma ada dua. Kesalahan yang setiap kesalahan sekecil apapun diperbaiki, sama kesalahan yang paling fatalnya aja yang diperbaiki, yang lainnya jangan apa-apa, nanti lagi biarkan indah pada waktunya. Nah, itu semua ada seninya. Salah satu cara yang disampaikan Rasul kepada kita, ya siru permudahlah dan jangan dipersulit. Yang penting mah mau belajar aja dulu. Udah, masalah misalkan sin berubah jadi sod, sin berubah jadi shin, udah biarkan indah pada waktunya. Sekarang mah yang penting tahu dulu, oh gitu mengucapin huruf sin saya masih belum dapat, ya udah nggak apa-apa. Terus saya berarti gimana dong? Jangan ngaji dulu lah bisa salah? Enggak gitu, tetap ngaji gitu. Karena Allah Taala itu Maha Rahmat, Maha Rahim. Ibu-ibu dikasih sama anak kita usia berapa? 5 tahunan lah ya. Sebuah gambar. Gambarnya itu di sana ada gambar mama, papa, adik dan kakak. Anaknya misalkan 2. Tapi masalahnya gambar papanya itu kepalanya bulat aja, matanya titik doang. Kemudian rambutnya kayak orang kesetrum. Ya kan? Kemudian tangannya itu tulangnya doang gitu. Enggak ada. Padahal pokoknya kan ototnya gede gitu, tapi dia cuma garis itu aja. Apa garis doang. Dikasih lihat sama mama nih, aku lihat gambar nih gitu. Langsung kita kata gambar apa ini misalkan, kok bapaknya cungkring gini misalkan, atau mama kok rambutnya kok warna merah kan orang tua sama warna coklat ya. Langsung digituin atau baru gambarnya makasih ya. Dipuji dulu atau langsung dicela? Dipuji. Tuh kan, itulah gambaran bagaimana Allah Taala membaca Al-Quran mahir pahalanya ini. Membaca Al-Quran terbata-bata, bahkan banyak yang salah terbata-bata, tapi dalam konteks belajar pahalanya itu dapat 2 pahala. Nah, itu untuk bagian daripada rahmat. Yang penting nyaman dulu. Nanti setelah dia udah misalkan udah merasakan tentang berarti saya ini pengen nih punya bacaan tersambung sama Rasul setiap hurufnya gitu. Berarti dia ada usaha yang lebih, maka saat itu naikin level pembelajarannya. Yang tadinya pembelajaran level kelas 1 SD naik jadi ke kelas 2 SD, ini kelas 3 terus sampai ke level tertinggi. Nah di sini misalkan kita coba gabungkan keduanya antara praktek dan juga motivasi. Ini bagian daripada motivasi. Orang tua yang memiliki anak, kita lihat membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Kedua, ulbisa walidahu, ulbisa dipakaikan, walidahu kedua orang tuanya. Tajan. Di sini ada kata walidahu, unik ya. Gimana kalau ada seorang anak punya ibunya 5, punya bapak 7, mungkin nggak? Mungkin nggak? Punya bapak 7, ibu 5. Intinya mungkin nggak? Serius. Dia lahir dari rahim pasti cuma 1 kan? Bapaknya juga pasti 1 kan? Tapi misalkan mereka pisah, si anaknya ini milih sama ibu dan bapak yang kedua. Nah, setelah itu sebab enggak boleh lah, atau misalkan meninggal kan ibunya, si bapaknya menikah lagi, akhirnya dia punya ibu yang kedua bersama keluarganya ini. Kemudian terus akhirnya dia punya berapa bapak dan punya berapa ibu. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin banget. Tapi di sini disebutin berapa? Cuma 2 saja. Berarti di sini dikhususkan kepada ibu yang atau bapak yang menyebabkan dia itu lahir. Artinya berbahagialah ketika dulu Abdullah bin Abdul Muttalib atau bapaknya Nabi Muhammad SAW itu ada seorang wanita dari ahlul kitab yang sangat berharap dia bisa diperistri oleh Abdullah. Kenapa? Karena pada pribadi Abdullah itu dia melihat, pokoknya dia merasakan sesuatu hal yang sangat dahsyat nanti
dari keturunan yang pokoknya keturunan dari Abdullah itu sangat dahsyat, dia sangat ingin banget gitu. Cuman cintanya tertolak karena Abdullah lebih memilih kepada Sayyidina. Dan ternyata benar, artinya di sini disebutin ada kekhususan gitu, ibu yang mengandung seorang anak. Nah, itu dia. Tapi nanti ada lagi dalam hadis yang lain, Abu Hurairah, amalan yang tidak akan terputus ketika seorang itu mati adalah diantaranya punya anak yang soleh, dua anak yang soleh. Nah kalau itu tidak disebutin walidah kedua orang tuanya, karena anak itu bisa juga berarti anak angkat. Kita punya anak angkat, kita meninggal, anaknya itu mendoakan kita. Bisa jadi doa anak angkat itu lebih diterima Allah Ta'ala daripada doa anak biologis dia yang bahkan gak peduli, gak pernah mendoakan si ibu atau ayahnya. Apa yang dipakaikan? Tajan, mahkota. Kapan hari kiamat tadi? Nah, hari kiamatnya bukan hari kiamat yang itu, hari kiamat yang sesungguhnya. Dau'uhu, kilau cahayanya ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya. Lebih mulia ahsanu, bukan anwaru tapi ahsanu, lebih mulia, lebih baik daripada cahaya cahaya matahari, cahaya mentari fi buyutid dunya, mentari ketika pagi menyinari rumah-rumah kita. Kita biasanya pagi kan jendela dibuka kan. Kenapa? Supaya cahaya matahari masuk. Nah, cahaya ini lebih baik daripada cahaya itu. Laukan fikum kata Rasul, kalau seandainya dia ada di antara kalian, fama dhannukum billadzi amila bihadza. Udah, kira-kira kalau ibunya itu, kalau orang tuanya dapat itu, kira-kira orang si empunya itu dapat apa? Pasti itu mungkin seperti itu. Si anaknya dapat apa kira-kira? Kalau cipratannya aja seperti itu, ibunya mendapatkan mahkota yang dipakai oleh raja-raja saja, raja-raja dunia saja, oke? Yang mana di dalam mahkota itu bergelimang dengan perhiasan-perhiasan. Nah, kemudian nanti di hadis yang lain itu pakaiannya juga dikasih. Orang tua yang punya anak ahlul Quran itu dia pakaiannya khusus dan semua orang bisa membedakan. Ini adalah orang tua yang anaknya hafal Quran. Misalkan beginilah contohnya, kita ada menghadiri wisuda ya Bu. Kemudian dari panitia wisuda itu memberikan kepada kita ini kayak slayer, kayak slayer. Slayer itu adalah slayernya warna hijau kemas-kemasan. Sedangkan slayer yang itu warnanya coklat kebiru-biruan, slayer sono warna merah. Kemudian ditanya, ini kenapa saya pakai slayer sama ini? Kenapa beda? Karena ibu mah anaknya itu ranking 1 di sini. Kalau itu yang orang dia juara olimpiade, orang tua yang anaknya juara olimpiade mengharumkan nama kuliahannya. Kalau yang sono warnanya, oh dia mah itu karena dia anaknya itu adalah orang yang telah berhasil di wisuda Al-Quran. Jadi punya pakaian identitas ciri gitu. Pakaiannya dari cahaya. Dah, itu sekilas tentang sedikit motivasi beberapa hadis yang kita ambil cuplikan yang mewakili masing-masing bagian supaya kita tetap konsisten. Nah, demikian.